kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian Natal di hatiku. Seperti pandungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali dalam kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan membawa perubahan dalam hidup setiap kita yang mendengarkan. Temanya adalah bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang yang lumpuh dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi tempat atau rumah di mana Tuhan Yesus ada saat itu sudah penuh. Sehingga ada 4 orang yang bekerja sama membawa orang yang lumpuh ini, mengangkatnya, saudara, melalui atap rumah dan menurunkannya tepat di kaki Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah usaha daripada orang-orang yang mengasihi si lumpuh, supaya si lumpuh ini bisa berjalan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting sekali, karena dari peristiwa ini memicu sebuah diskusi, memicu sebuah dialog, memicu sebuah pergunjingan, karena Yesus menyatakan pernyataan yang kontroversial. Dan pernyataan Yesus yang kontroversial ini dibahas terus-menerus sampai hari ini. Yaitu pernyataan Yesus kepada si lumpuh. Ketika Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Didengar oleh banyak orang, Yesus membuat pernyataan bahwa dosa orang lumpuh ini sudah diampuni. Saudara, seharusnya semua orang yang mendengar berbahagia. Karena
Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Tetapi rupanya ada banyak orang yang tidak senang mendengar pernyataan Yesus. Salah satunya atau mungkin beberapa orang yang hadir di situ yang tidak percaya bahwa ada seorang manusia yang bisa mengampuni dosa. Juga orang Farisi atau ahli Taurat pada waktu itu yang kemudian timbul syak dalam hatinya. Dan pernyataan bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Karena yang berkuasa mengampuni dosa hanyalah Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak manusia itu adalah gelar Yesus. Dari kitab Daniel kita tahu anak manusia adalah Sang Mesias. Anak manusia adalah anak Allah. Anak manusia adalah Tuhan dan Raja dan Penyelamat. Dia datang ke dalam dunia ini. Memang datang secara khusus memiliki misi untuk mengampuni dosa. Untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena itu Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, percayakah saudara bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa? Dan untuk membuktikan otoritasnya bahwa dia bisa mengampuni dosa, dia bukan hanya berkata saja, tetapi juga dia membangunkan orang yang lumpuh ini, membangkitkan orang yang lumpuh ini, dan orang yang lumpuh ini bisa berjalan kembali dan bisa mengangkat tilamnya. Dan kemudian dia bisa pergi keluar dari rumah itu. Dan orang-orang takjub dan memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, hanya Mesias sepanjang sejarah manusia. Sepanjang sejarah di mana dunia ini menurut Alkitab tidak ada seorang yang bisa mengampuni dosa dan tidak ada seorang yang bisa membangunkan orang lumpuh bisa berjalan lagi kecuali Yesus. Kecuali Tuhan Yesus. Karena itu saya mau saudara memikirkan ulang tentang kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus. Kalau selama ini saudara masih ragu-ragu apakah dosaku sudah diampuni atau belum. Saudara mempunyai rasa bersalah. Orang yang memiliki rasa bersalah dalam dirinya, dia tidak utuh. Dia perlu diutuhkan kembali. Dia perlu dipulihkan kembali. Sebagaimana tubuh diciptakan untuk berfungsi sebagai tubuh, tangan berfungsi sebagai tangan, kaki berfungsi sebagai kaki, mata berfungsi sebagai mata. Dan ketika seorang yang lumpuh itu dianggap tidak utuh atau sakit. Yesus mau membangkitkan, membangunkan orang yang lumpuh. Demikian juga saudara, ketika saudara merasa tidak utuh dalam jiwamu, penuh dengan kecemasan, penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan ketakutan. Kalau dalam istilah lain itu memiliki kecemasan eksistensialis. Selalu meragukan keberadaan saudara, meragukan masa depan saudara. Saudara tidak yakin, tidak pasti dalam perjalanan hidup saudara. Selalu ragu-ragu, setengah hati, dan saudara tidak berani menatap masa depan. Karena ada bayang-bayang ketakutan akan masa depan yang tidak menentu. Seperti orang yang lumpuh. Setiap hari hanya tidur, terbaring, menunggu belas kasihan orang untuk menolong. Saya pernah beberapa kali mengunjungi orang yang lumpuh. Dan orang yang lumpuh itu saudara, mereka bisa marah dengan keadaannya. Putus asa dengan keadaannya.
Tetapi Yesus datang untuk membuat orang yang lumpuh berjalan. Yesus datang untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan dalam pribadi saudara. Dan saat ini saya menantang saudara untuk sekali lagi menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias. Percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan bangun, engkau akan bangkit, engkau akan berdiri kokoh, engkau akan memiliki hubungan pribadi dengan Allah, engkau akan memiliki kedalaman kerohanian, dan engkau tidak mencemaskan apapun, tidak takut apapun, engkau akan berjalan dengan iman. Dan saudara, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada apapun dalam dunia ini yang bisa mengalahkan kepercayaan saudara. Iman mengalahkan dunia ini. Iman membawa saudara ke dalam kemenangan demi kemenangan. Percaya Yesus, tetap percaya Yesus, serahkan hidupmu kepada Yesus, dan engkau sungguh-sungguh orang yang berbahagia. Hai anakku, dosamu sudah diampuni.